Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bersama Miss Soraya. Kita akan membahas tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Kalian pernah nggak sih ingin beli sesuatu tapi akhirnya nggak kesampaian? Rasanya gimana? Sedih kan? Pasti di antara kalian ada yang ngambek ke ayah dan ibu. Padahal, kalau kamu mau tahu, ada alasan kenapa ayah dan ibu nggak mau membelikan sesuatu tersebut. Ya, mungkin saja karena harganya mahal alias tidak gratis. Mahalnya suatu barang itu bisa jadi karena produksinya sedikit, atau jarang yang bisa memproduksinya. Bahasa kerennya itu limited edition. Kamu tahu nggak kalau itu tadi contoh dari sebuah konsep kelangkaan? Kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Kelangkaan itu merupakan suatu masalah dalam ekonomi. Kelangkaan itu timbul karena barang yang kita inginkan jumlahnya terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Berbanding terbalik kan? Sama kayak bensin yang sering langka. Itu karena produksinya yang terkendala, tapi kita yang butuh pasti banyak. Makanya timbul kelangkaan dengan tandanya antrian yang sering panjang. Nah, kembali ke pembahasan, adanya ilmu ekonomi itu merupakan salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Konsep kebutuhan manusia ialah keinginan dari manusia yang harus dipenuhi. Kalau kebutuhan itu tidak dipenuhi, bisa mengganggu kehidupan manusia. Masalahnya, nggak semua kebutuhan manusia bisa dipenuhi. Nah, sekarang kita pelajari yuk macam-macam kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia itu dibedakan menjadi 3 macam. Kebutuhan manusia menurut intensitas atau tingkatannya. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder, dan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan primer. Pasti kamu sering mendengar kata-kata sandang, pangan, dan papan. Kalau zaman now, ditambah dengan chargeran. Nah, kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan yang paling penting untuk dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka akan mengancam hidup dari manusia. Contoh kebutuhan primer yakni makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi setelah terpenuhinya kebutuhan primer, di mana kebutuhan sekunder ini bisa kita sebut sebagai kebutuhan tambahan. Kebutuhan sekunder ini memiliki sifat sebagai pelengkap dari kebutuhan pokok atau primer. Contoh kebutuhan sekunder yakni meja, kursi, handphone, dan koneksi internet. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang akan dapat dipenuhi oleh setiap manusia apabila kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder sudah terpenuhi, atau manusia tersebut bisa dengan sangat mudah
memenuhi kedua kebutuhan utama tersebut. Kebutuhan tersier itu sendiri merupakan sebuah kebutuhan yang erat kaitannya dengan kebutuhan akan barang-barang mewah. Kebutuhan ini juga dikenal dengan kebutuhan yang bersifat prestisius. Tujuan dari kebutuhan ini adalah untuk meningkatkan status sosial seseorang atau sering dikaitkan dengan kesanggupan seseorang dalam memenuhi hobi yang dimilikinya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Selanjutnya, kebutuhan menurut waktu penggunaannya, yaitu waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Kebutuhan menurut subjeknya ada yang termasuk kebutuhan individual dan ada yang termasuk kebutuhan kelompok. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Yang pertama adalah jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin dan umur pasti akan mempengaruhi perbedaan jenis dan jumlah kebutuhan. Jenis kelamin akan berpengaruh pada variasi dan jenis kebutuhan. Yang kedua adalah tingkat pendidikan. Seseorang yang mengutamakan penambahan pengetahuan atau wawasan yang terkait dengan latar belakang pendidikan akan berpengaruh pada kebutuhannya. Sebagai contoh, kebutuhan anak sekolah dasar atau SD tentu akan berbeda bila dibandingkan dengan anak SMP bila melihat jenis dan ragamnya. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal sangat besar pengaruhnya terhadap kebutuhan manusia. Orang yang hidup di daerah pegunungan akan berbeda kebutuhannya dengan mereka yang hidup di dataran rendah. Yang keempat adalah status sosial. Semakin tinggi kedudukan seseorang di masyarakat, biasanya semakin beragam dan bertambahnya kebutuhan. Yang kelima adalah perbedaan selera. Perbedaan selera ini akan sangat berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan. Selera seseorang akan mempengaruhi orang tersebut akan pemenuhan kebutuhannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia yang selanjutnya adalah tingkat pendapatan. Semakin besar pendapatan seseorang, maka semakin besar pula kebutuhan. Karena mereka memiliki sarana untuk memenuhinya dan sebaliknya, semakin kecil pendapatannya akan semakin sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Dan yang terakhir adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan adanya penemuan-penemuan baru dan produk-produk baru. Munculnya produk baru ini akan mempengaruhi orang untuk memiliki, sehingga muncul kebutuhan akan produk baru tersebut. Alat pemuas kebutuhan manusia. Alat pemuas kebutuhan menurut kelangkaan atau cara memperolehnya. Yang pertama, barang ekonomis. Barang ekonomis adalah semua barang yang keberadaannya terbatas, sehingga untuk memperolehnya perlu pengorbanan, baik material maupun fisik. Contohnya barang ekonomis adalah antara lain sepatu dan air mineral. Yang kedua adalah barang bebas.
Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak sehingga untuk memperolehnya tidak perlu pengorbanan. Misalnya sinar matahari, udara, dan air. Alat pemuas kebutuhan menurut hubungannya dengan barang lain. Yang pertama adalah barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang dalam penggunaannya saling dapat menggantikan dengan barang lain dengan syarat barang tersebut memiliki kegunaan yang sama. Contoh barang ini antara lain nasi, bila diganti fungsinya dengan singkong dan gula merah, bisa digantikan dengan gula putih. Yang kedua adalah barang komplementer. Barang komplementer adalah barang yang penggunaannya dapat saling melengkapi satu sama lain. Karena bila tidak ada satu, maka barang tersebut kurang bermanfaat atau bahkan tidak bermanfaat sama sekali. Contoh barang komplementer antara lain motor tidak akan jalan kalau tidak ada bensin. Kompor tidak akan menyala kalau tidak ada gas atau minyak tanah. Alat pemuas kebutuhan menurut tujuan penggunaannya. Barang produksi atau barang modal. Barang produksi disebut juga barang modal karena barang ini tidak dapat langsung memenuhi kebutuhan manusia, tetapi melalui proses dahulu baru dapat digunakan. Barang ini dapat menghasilkan barang lain, contohnya barang modal antara lain lahan, mesin, dan gedung. Yang kedua adalah barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang-barang yang dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang ini banyak ragamnya tergantung dari masing-masing individu yang menginginkan. Dalam kehidupan sehari-hari, barang konsumsi disebut juga barang jadi atau siap pakai karena telah melalui proses produksi dan siap dipasarkan. Contoh barang jadi ini antara lain buku tulis yang kalau dibutuhkan untuk belajar dan alat tulis. Selanjutnya adalah alat pemuas kebutuhan menurut proses pembuatannya. Yang pertama adalah barang mentah. Barang mentah adalah barang yang belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Contoh barang mentah antara lain padi, belum bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena masih berupa barang mentah dan harus melalui proses dahulu. Begitu juga dengan kayu, belum digunakan bila belum dibentuk dulu menjadi perabot. Yang kedua adalah barang setengah jadi. Barang setengah jadi yaitu barang atau alat pemuas kebutuhan yang masih dalam proses produksi. Contoh barang setengah jadi antara lain benang sebelum dibuat menjadi kain dan tepung sebelum dibuat menjadi kue. Yang ketiga adalah barang jadi. Barang jadi adalah barang atau alat pemuas kebutuhan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Contoh barang jadi ini antara lain nasi, kue, alat tulis, tas, baju, celana, buku, dan pensil. Motif ekonomi. Motif ekonomi adalah keinginan atau alasan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Motif ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah motif untuk memenuhi kebutuhan. Motif paling penting yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi yaitu ingin memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Setiap aktivitas yang dilakukan manusia
dengan harapan dapat memperoleh penghasilan. Penghasilan itulah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Apabila penghasilannya tidak mencukupi, maka berusaha mendapatkan penghasilan tambahan dengan melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Yang selanjutnya adalah motif berbuat sosial. Rasa kemanusiaan itu selalu ada pada setiap orang. Selain ingin memenuhi kebutuhan manusia, punya keinginan untuk menolong orang lain, atau ingin membantu sesama manusia. Sebagai contoh, seorang siswa berkunjung ke panti asuhan untuk menyumbangkan buku-buku pelajaran yang tidak terpakai. Motif ekonomi yang selanjutnya adalah motif untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud bukan sekedar mendapatkan pujian atau piagam, tetapi juga ingin status sosial yang lebih tinggi dari masyarakat sekitar. Penghargaan diperoleh apabila ada usaha dengan rajin untuk memperolehnya. Belajar dengan rajin untuk memperoleh prestasi, maka akan mendapat penghargaan pada saat pembagian laporan hasil belajar pada akhir semester, atau kompetisi mata pelajaran yang diadakan setiap pekan kreativitas. Motif ekonomi yang keempat adalah motif untuk memperoleh kekuasaan. Motif lain yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi adalah motif memperoleh kekuasaan. Manusia kadang tidak puas terhadap apa yang diperoleh, sehingga terus melakukan kegiatan dan mengembangkan usahanya. Prinsip ekonomi. Pengertian prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi adalah usaha untuk mendapatkan hasil tertentu dengan pengorbanan yang sekecil mungkin. Prinsip ekonomi adalah dengan pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Prinsip ekonomi adalah berusaha dengan alat yang tersedia untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dan prinsip ekonomi adalah dasar berpikir manusia yang digunakan untuk melakukan tindakan ekonomi. Prinsip ekonomi dapat diterapkan dalam kegiatan ekonomi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi tentu dengan tujuan yang berbeda. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi antara lain adalah menggunakan bahan mentah atau bahan baku dengan mutu baik, mendirikan tempat perusahaan yang dekat dengan bahan mentah atau bahan baku, menggunakan tenaga dengan upah yang murah, harus selalu hemat dalam biaya produksi. Penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi. Di antaranya adalah menyalurkan barang dengan prinsip tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat tempat. Penempatan perusahaan di antara produsen dan konsumen, memberikan layanan yang terbaik, dan menggunakan sarana distribusi yang murah. Selanjutnya adalah penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan konsumsi. Yang pertama, membeli barang dengan memilih terlebih dahulu. Memilih barang yang kualitas bagus, membeli barang sesuai dengan yang direncanakan, setiap awal bulan membuat daftar kebutuhan berdasarkan skala prioritas. Penerapan prinsip ekonomi sangat penting apalagi di era globalisasi.
Semua barang secara bebas masuk dan keluar dari dalam negeri. Pada saat seperti ini, produsen dituntut dapat menghasilkan barang yang berkualitas dengan harga yang bersaing. Tugas produsen ini sangat berat, tetapi harus tetap dilaksanakan agar barang hasil produksinya dapat terjual. Begitu juga distributor harus melakukan penyaluran dengan efektif dan efisien. Sebaiknya distributor menggunakan saluran distribusi yang tepat. Demikian tadi pembahasan tentang kelangkaan dan kebutuhan manusia. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.